Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Kiranya Tuhan terus menyertai kita pagi ini saudara, untuk kita terus merindukan Dia saudara, merenungkan firman-Nya pagi hari ini. Buat setiap kita Disciple Learns menyapa teman-teman semua pagi ini, untuk kita terus bergairah untuk mencari wajah-Nya. Hari ini tanggal 30 bulan 4 2025, terus kita mengandalkan Tuhan. Sebelum kita lakukan aktivitas kita terus meminta Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, kita minta Tuhan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya Tuhan akan menuntun kita sepanjang hari ini dan membukakan pintu-pintu yang baru. Bahwa setiap kita jalan-jalan yang dimana kita tempuh, Tuhan ada di sana. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan kami rasakan. Kiranya terus Tuhan menuntun kami rindu Tuhan, untuk kami diperlengkapi pagi ini, untuk kami mendengarkan Tuhan firman yang sederhana pagi ini atas kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan ada satu ilustrasi tentang ada satu penglihatan, ada sebuah jas yang digantung di hanger. Dan Tuhan ingatkan ini akan ada jubah pelayanan buat setiap kita, pelayanan yang baru untuk kita terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan menetapkan setiap kita untuk kita juga melayani pekerjaan Tuhan saudara. Dan temanya pagi ini Tuhan berikan adalah pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Dan saya percaya kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, di mana masing-masing kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan buat kuasa-Nya atas setiap kita, di mana Tuhan akan membimbing menyertai kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita saudara. Dan bacaan kita yang menjadi landasan perenungan kita di Efesus 4 ayat 11 sampai 16, perikopnya tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, bagaimana Tuhan yang membangkitkan ini saudara akan setiap rasul-rasul, nabi-nabinya, bahkan dikatakan pemberita-pemberita dan gembala-gembala Injilnya Tuhan untuk mengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sementara dikatakan memperlengkapi buat setiap jemaat Tuhan untuk dibangkitkan dalam satu pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ada pembelajaran, pengajaran buat setiap kita bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pengenalan lebih lagi akan Tuhan. Kedewasaan penuh dikatakan tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana kita sebelum kita melakukan pekerjaan buat pelayanan kita, Tuhan memperlengkapi kita saudara dengan pengertian, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan saya percaya ini ada satu landasan pondasi pengajaran yang Tuhan akan tetapkan atas setiap kita, supaya dengan pengenalan yang benar dikatakan mengalami kedewasaan yang penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ini, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran saudara. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, dikatakan Kristus yang adalah kepala. Dan biarlah ini kita mengalami pertumbuhan keserupaan ini nanti pada akhirnya saudara, kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan kepala
gereja kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 16, dan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan saya percaya Tuhan akan menempatkan masing-masing kita, dikatakan yang rapi tersusun, dikatakan dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dan kita percaya bahwa masing-masing kita memiliki bagian dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus ini, saudara. Dan biarlah kita menerimanya, kita melakukannya, dan kita aktifasi itu untuk setiap karunia mungkin bagian kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan poin bacaan kita, saudara, dikatakan ayat 11 dan 12 yang menjadi pegangan kita pagi ini, saudara, ayat firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Artinya Tuhan yang dikatakan yang menyediakan ini, saudara. Tuhan yang membangkitkan ini pengajar-pengajar kita, rasul-rasul nabi yang memperlengkapi setiap pekerjaan Tuhan, dikatakan untuk untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan saya percaya Tuhan tidak membiarkan kita dengan tangan kosong di sini, saudara, tapi Tuhan memperlengkapi kita. Dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 2 Korintus 4 ayat 1 juga dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Yang penting juga di sini, saudara, untuk kita belajar bahwa kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, tidak tawar hati, untuk kita tidak menolak pekerjaan pelayanan yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan, saudara, untuk namanya, dikatakan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk namanya dipermuliakan pastinya. Artinya kita tidak tawar hati, kita tidak hanya mementingkan mungkin hanya kepentingan kita sendiri, dikatakan, tapi kita mencoba untuk mengerti apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Timotius 1:12-14 juga dikatakan ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dan biarlah kita kedapatan, saudara, menjadi orang yang setia untuk menerima pelayanan yang Tuhan delegasikan buat setiap kita. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, dikatakan seorang penganiaya dan seorang ganas, Paulus ini, saudara, dikatakan, tetapi aku yang telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan, dikatakan, itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat latar belakang mungkin setiap kita mungkin, tapi Tuhan memulihkan, kita dipulihkan untuk memulihkan banyak jiwa. Kita dipulihkan untuk kita memberkati banyak jiwa lewat pelayanan kehidupan kita yang diubahkan. 2 Timotius 1:6-8 juga yang terakhir buat bacaan kita, saudara, ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dan saya mau, Tuhan mau untuk kita ini, kita mengerjakan setiap karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Masing-masing kita Tuhan memberikan karunia, talenta untuk memperlengkapi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, saudara. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan Dia memperlengkapi, bukan dikatakan dengan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Dan saya percaya ini yang menjadi penguatan kita untuk kita mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan delegasikan setiap kita 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan, karena ini yang menjadi tugasnya kita untuk menjadi saksinya, saksi Kristus, dikatakan. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan biarlah kita giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita giat untuk kita memberi diri kita, untuk kita dipakai Tuhan untuk membangun, untuk pembangunan tubuh Kristus dalam kehidupan kita.
Dan saya catat untuk makna rohani dari Efesus 4 dikatakan ayat 11 ini sudah sampai 12 dikatakan tema kita pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Yang pertama, makna rohani yang kita belajar bahwa karunia pelayanan dikatakan. Ayat ini menekankan tentang karunia pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja seperti rasul, nabi, evangelis, dikatakan gembala dan guru. Dan saya percaya Tuhan terus akan memperlengkapi setiap anak-anaknya yang akan dipakai untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya perlu di sini kita diajar seperti seorang murid, saudara, untuk kita diperlengkapi, untuk kita dipersiapkan untuk pekerjaan pelayanan kita. 2, membangun tubuh Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa Efesus 4 ayat yang 11 sampai 12 ini tadi, bahwa tujuan karunia pelayanan adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan yang semakin hari-hari ini Tuhan kuatkan. Tuhan encourage terus untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjadi buat dikatakan pelayan-pelayan yang mengerti akan kehendak Tuhan, pelayan-pelayan yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dikatakan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja Tuhan hari-hari ini semakin dikuatkan di akhir zaman, semakin mengerti apa menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kesatuan dan kematangan. Ayat yang Efesus 4 ini juga dikatakan ayat 11-12 menekankan tentang pentingnya kesatuan kematangan dalam iman sehingga gereja dapat menjadi tubuh Kristus yang utuh. Dan saya percaya kesatuan kematangan dalam iman ini penting buat setiap kita, saudara, dalam kedewasaan pastinya, dalam kepenuhan akan pengenalan akan Kristus ini penting buat setiap kita, sehingga kita menjadi saksi, sehingga dikatakan gereja dapat menjadi tubuh, dikatakan Kristus yang utuh. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Efesus 4 ini, saudara, dikatakan pertama, mungkin yang kita belajar yang terakhir, mengenal karunia pelayanan. Mengenali karunia pelayanan yang dimiliki dan menggunakannya untuk membangun gereja. Dan pastikan, saudara, hari-hari ini saudara mengerti akan panggilan kita. Mengenal karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk melayani Dia. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, karunia apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan dalam kehidupan untuk membangun tubuh Kristus? Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Kita menerimanya. Dikatakan karunia pelayanan ini, saudara, saya percaya Tuhan akan berikan dan Tuhan akan teguhkan kembali buat setiap kita apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, membangun kesatuan. Dikatakan membangun kesatuan dengan saudara seiman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada unity, kolaborasi yang kita akan kerjakan dalam pelayanan kita. Dan Tuhan mau ini, saudara, tidak ada menganggap ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tangan tidak boleh berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kaki. Mata juga tidak boleh berkata kepada telinga, aku tidak membutuhkan telinga. Mulut juga tidak boleh berkata bahwa aku tidak membutuhkan mungkin dikatakan jari dan sebagainya, saudara. Tapi Tuhan bilang membangun kesatuan dengan seiman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus, saudara. Yang ketiga, mencari kematangan. Dikatakan mencari kematangan dalam iman, terus belajar untuk menjadi lebih seperti Kristus. Ini yang penting, saudara. Kita dikatakan firman Tuhan, dikatakan kita diajar, dikatakan ayat yang ke-13 dibilang, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita terus diajar kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau untuk kita tenggelam di dalamnya, dikatakan dalam kematangan dalam iman dan terus belajar untuk menjadi lebih seperti Kristus. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menggunakan karunia untuk melayani. Menggunakan karunia pelayanan untuk melayani orang lain dan membangun gereja. Bukankah firman Tuhan katakan buat setiap talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita harus kita kembangkan, biar kita bukan menjadi hamba yang jahat yang hanya menyimpan satu talenta yang diberikan dan tidak mengembangkan itu, saudara. Tapi biarlah kita menjadi penerima talenta, 2 talenta dan 5 talenta, saudara, dikatakan yang melipat gandakan talenta-talenta yang mereka terima di hadapan Tuhan dengan baik, saudara. Dan dikatakan biarlah kita menjadi hamba yang setia, kita mengerjakan bagian kita
dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan mengajari kami firman yang sederhana tentang tema kami pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertama, kami mengenal akan karunia pelayanan yang Tuhan berikan buat setiap kami dan kami gunakan untuk membangun gereja tubuh Kristus yang ada. Yang kedua, kami membangun kesatuan yang saudara seiman dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kami ada unity, kolaborasi Tuhan dalam setiap bidang yang ada. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh dipakai untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan yang ada. Mencari kematangan, kami terus diperbaharui kematangan dalam iman dan terus belajar untuk menjadi lebih seperti Kristus. Kami terus diajar untuk memasuki dalam kedewasaan, kesempurnaan pemikiran kami akan Kristus yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir, menggunakan karunia untuk melayani, menggunakan karunia pelayanan untuk melayani orang lain dan membangun gereja. Terima kasih Tuhan buat firman yang sederhana pagi hari ini yang Tuhan tabur buat setiap kami ukir dalam loh hati kami, dan sambil lalu kami boleh kembali merenungkan, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai setiap kami Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan pagi hari sebelum kami lakukan terus kami Tuhan, kami rindukan tangan-Mu terulur atas setiap kami dan Engkau memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah pagi ini kami buka pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Dikatakan membangun tubuh Kristus, setiap kita dipakai untuk kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.